Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang atas limpahan nikmatnya kita bisa berkumpul kembali di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Khulasatu Ta'zimil Ilm, ringkasan pengagungan terhadap ilmu, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Saleh ibn Abdullah ibn Hamad al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Dan sekarang kita sampai pada poin yang ke-14, simpul atau kunci ke-14, bagaimana agar kita bisa mengagungkan ilmu agama, yaitu ikramu ahlil ilmi wa tauqiruhum, memuliakan ahli ilmu dan menghormati mereka. Al-Ma'qidur Rabi'a Asyar. Qala al-musannif hafidhahullah, Al-Ma'qidur Rabi'a Asyar. Simpul atau kunci yang ke-14, ikramu ahlil ilm wa tauqiruhum, memuliakan ahli ilmu dan menghormati mereka. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin ke-14 ini secara garis besar menunjukkan bagaimana seharusnya adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya, terhadap orang yang telah mengajarkannya ilmu agama. Maka ketika seorang penuntut ilmu tidak menghormati gurunya, tidak memuliakan ustadznya, tidak menghargai syekhnya, maka sama saja dia dengan merendahkan ilmu. Karena dengan sebab gurunya lah dia bisa memiliki ilmu. Maka tatkala ia merendahkan gurunya, sama dengan dia merendahkan ilmu agama. Oleh karena itu, ketika seorang penuntut ilmu memuliakan gurunya, itu pertanda kalau dia juga memuliakan dan mengagungkan ilmunya. Nah, sekarang kita bacakan penjelasan dari al-muallif hafizahullahu ta'ala. Beliau berkata hafizahullah, inna fadlal ulama'i azimun, sesungguhnya keutamaan para ulama itu agung. Wa mansibahum mansibun jamilun atau jalilun, dan kedudukan mereka adalah kedudukan yang mulia. Li'annahum aba'ur ruhi, karena mereka itu ibarat ayah, ayahnya ruh, ya, bapaknya ruh. Ruh, ya, tahu ya, ruh yang ada dalam diri kita, yang tidak bisa digambarkan tapi kita bisa memahaminya, yang menjadikan kita memiliki jiwa, yang menjadikan kita hidup. Nah, ulama itu ibarat
ayahnya ruh. Fasyaikhu, maka seorang guru, seorang syekh, abun lirruhi, adalah ayah bagi ruh, kama annal walida abun lil jasadi. Sebagaimana ayah sesungguhnya ya, al-walid yaitu orang tua laki-laki. Kalau al-walidah orang tua perempuan. Orang tua laki-laki manggilnya apa? Ayah, bapak, abi dan semisalnya. Kama annal walida abun lil jasadi, sebagaimana orang tua laki-laki itu adalah ayah bagi jasad. Jadi di sini Syekh mengumpamakan bahwa ulama itu ibarat ayah kita dari segi ruh. Ayahnya ruh kita itu adalah ulama, itu adalah guru kita. Sebagaimana jasad kita ini memiliki ayah yang sesungguhnya, yaitu orang tua kita, bapak kita. Maka fal-i'tirafu bi fadlil muallimina haqqun wajibun. Maka mengakui keutamaan para pengajar, al-muallimin, yaitu orang-orang yang mengajari kita dalam masalah agama, haqqun wajibun, itu adalah suatu hak yang wajib, suatu kebenaran yang wajib. Nah, sebagaimana kita memuliakan orang tua kandung kita, demikian pula kita memuliakan orang tua ruh kita. Sebagaimana kita wajib memuliakan orang tua kandung kita, demikian pula kita wajib memuliakan orang tua ruh kita. Wastambata hadzal ma'na minal Qur'an. Dan di sini al-muallif yaitu Syekh Al-Utsaimin hafizahullah ternyata mengikuti pendapat dari seorang pendahulu, seorang ulama terdahulu. Jadi beliau tidak mengarang ya, mengatakan ulama itu ayah kita dari sisi ruh. Wastambata hadzal ma'na, dan diambil dalil dari makna ini minal Qur'an, dari ayat Al-Qur'an. Muhammad ibnu Ali al-Udfwi, ya, seorang ulama bernama Muhammad bin Ali al-Udfwi. Beliau mengambil kesimpulan istimbat, yaitu mengambil hukum tentang masalah ini dari Al-Qur'anul Karim. Kalau ulama itu ayah dari segi apa? Ruh. Faqala rahimahullah, maka beliau Muhammad bin Ali al-Udfwi berkata, idza ta'allama al-insanu minal alim, apabila seorang manusia ta'allama, belajar, mengambil ilmu, minal alim, dari seorang alim, seorang ulama, wastafada minhul fawaida, dan dia mengambil faidah darinya, beberapa faidah-faidah, fahuwa lahu abdun, maka murid ini seperti hamba baginya, seperti budak baginya. Bagi siapa? Bagi gurunya. Jadi seakan-akan kita para pelajar ini adalah hambanya guru-guru kita. Qala Allah Ta'ala, dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, wa id qala Musa li fatahu, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada fatahu, dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-60. Fatah itu biasa dipakai untuk sebutan budak, budak kecil, budak laki-laki yang masih muda. Ya, meskipun di dalam terjemah Al-Quran sering kita jumpai fatah diartikan dengan pembantu. Wallahu a'lam bishawab, terjemahan ini kurang tepat. Yang lebih tepat, fatah
apabila disandarkan kepada seseorang itu maknanya adalah tuan dan budaknya. Nah di sini wa id qala Musa li fatahu, dan ingatlah ketika Musa sang tuan berkata kepada budaknya yang masih muda. Siapa dia? Fatahnya Musa ini wa huwa Yusha ibn Nun, yaitu Yusha bin Nun. Walam yakun mamlukan lahu, padahal Yusha bin Nun ini bukan budaknya Nabi Musa. Wa inna ma kana multamidan lahu, dan sesungguhnya Yusha bin Nun ini adalah multamidan lahu, seorang tilmid. Apa tilmid? Murid bagi Nabi Musa alaihissalam. Muttabi'an lahu, mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Faja'alahu Allahu fatah lidzalik, maka Allah menjadikan Yusha bin Nun ini seakan-akan budaknya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi Syekh Muhammad bin Ali Al-Udufui itu memahami dari ayat ini kalau seorang murid, seorang penuntut ilmu itu ibarat budak bagi gurunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-20 atau ayat ke-60. Ya, ayat ke-60. Wa idz qala Musa li fatahu, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada budaknya. Budak dalam tanda petik ya, karena hakikat sebenarnya Yusha bin Nun itu bukan budaknya Nabi Musa. Tetapi karena dia belajar kepada Nabi Musa, dia yang melayani Nabi Musa, dan dia yang yaitu mengikuti Nabi Musa, maka seakan-akan pemuda ini disebut budaknya Nabi Musa alaihissalam. Nah dari sini maka Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala memberikan persamaan bahwa orang tua, ruh kita itu adalah para ulama yang mengajari kita. Ya, jadi para ulama itu adalah orang tuanya ruh kita. Waqad amara syar'u bi riayati haqqil ulama, dan sungguh syariat telah memerintahkan biriayati untuk memperhatikan haqqil ulama, haknya para ulama, ikraman lahum, sebagai bentuk pemuliaan bagi mereka, wa tauqiran, dan penghormatan, wa i'zazan, ya, dan juga apa? Penghargaan. Jadi syariat kita telah membahas masalah ini. Bagaimana sepatutnya seorang penuntut ilmu, seorang pelajar itu menyikapi gurunya, memperhatikan hak gurunya. Farawa Ahmadu fil musnadi, maka Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya an Ubadah bin Samit radhiyallahu an, dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min ummati man lam yujilla kabirana, bukan termasuk umatku siapa yang tidak memuliakan orang tua kami, maksudnya orang yang lebih tua, wa yarham saghirana, dan yang tidak mengasihi yang lebih muda. Saghirana yaitu yang lebih muda daripada kita, anak-anak dan yang semisalnya. Wa ya'rif li alimina haqqahu, dan juga bukan termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak mengenal hak ulama, orang yang tidak mengetahui haknya para ulama. Nah, perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengeluarkan 3 jenis manusia dari umat beliau. Dalam sebagian riwayat beliau mengatakan laisa minna, bukan termasuk kami, bukan termasuk golongan kami. Dan dalam riwayat Imam Ahmad ini disebutkan laisa min ummati, bukan termasuk umat kami. Ini semakin menguatkan kalau Nabi SAW tidak menganggap 3 golongan ini sebagai umatnya. Dan tentu ini ancaman yang serius. Bagaimana kita selama di dunia mengaku sebagai umatnya Nabi SAW, namun ternyata nanti di akhirat beliau tidak menganggap kita. Berarti ini apa? Bukan masalah yang sepele. Bahkan ini bisa masuk pada dosa besar, karena terancam tidak diakui sebagai umatnya Nabi SAW. Ya, padahal kita mengetahui bahwasanya Nabi SAW ketika melihat umatnya saat mendatangi telaga Haud yang diusir, maka beliau merasa kalau itu umatku. Beliau berkata kepada malaikat, ummati, ummati, itu umatku. Ternyata malaikat mengatakan, mereka bukan umatmu ya Muhammad. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah mereka ada-adakan sepeninggalmu. Maka Nabi SAW mengatakan, suhqan suhqan lima ahdatsu ba'di, maka celakalah celakalah orang yang mengada-adakan sepeninggalku. Ini menunjukkan apa? Kalau itu bukan umatnya Rasulullah SAW, diusir dari telaga Haud. Ya, tidak dianggap umat beliau. Maka ini menunjukkan ancaman yang keras. Nah, siapa mereka? 3 golongan yang terancam tidak diakui sebagai umatnya Nabi SAW, yaitu mereka yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengenal haknya ulama. Nah, sebagian para ulama kita menyebutkan, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkaranya semakin besar kalau sekiranya kita memiliki kesalahan di dalam 2 perkara, yaitu hak orang tua dan hak ulama. Dan ini yang kebanyakan ulama-ulama kita itu mereka sudah sepuh, bukan para pemuda. Kebanyakan guru-guru kita mereka adalah orang yang sudah tua. Maka ketika seorang murid tidak menjaga haknya sebagai orang tua dan juga tidak menjaga haknya sebagai ulama, maka tentu ini perkaranya lebih dahsyat lagi. Ya. Nah, dalam hal ini para ulama kita mengingatkan, ketika ada para pemuda yang mereka itu mencela para ulama yang sudah senior, yang mereka itu tidak memiliki adab kepada mereka, para ulama yang sudah sepuh, maka murid-muridnya mengingatkan, kalaulah seandainya para pemuda ini tidak menganggap mereka ulama, tapi tolong hargai mereka sebagai orang apa? Orang tua. Ya. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah, di saat para pemuda itu tidak menghormati Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala. 3 ulama besar yang pernah ada di masa akhir-akhir ini. Mereka sudah sepuh-sepuh ketika mereka masih hidup. Dan terkadang fatwa-fatwa mereka itu tidak diterima oleh sebagian kalangan para penuntut ilmu yang masih muda-muda. Sampai-sampai dikatakan para ulama itu ulama haid dan nifas. Pernah dengar nggak istilah ini? Ya, ketika fatwa-fatwa mereka bertentangan dengan pemikiran mereka, pemikiran penuntut ilmu yang muda-muda, yang semangat, yang menggembar-gemborkan jihad. Ya, maka ketika pertanyaan mereka dijawab dengan
tidak sesuai hawa nafsu mereka, oh ini bukan ulama, itu ulama haid dan nifas, bukan ulama masalah jihad. Kalau ulama jihad kita merujuk kepada ulama yang lain. Bayangkan, ya. Jadi menganggap ulama-ulama senior yang sudah sepuh-sepuh sebagai ulama haid dan nifas. Apa artinya ulama haid dan nifas? Ulama yang pakar hanya dalam masalah fikih, khususnya fikih wanita. Ini penghinaan. Meskipun sebagian ulama melihat justru ini menunjukkan kalau mereka para ulama senior itu diakui keilmuannya. Karena apa? Karena masalah haid dan nifas termasuk di antara permasalahan pelik dalam urusan agama kita. Ya, masalah ini, masalah wanita yang kebanyakan pria nggak tahu. Bagaimana sifat darah, bagaimana dan itu termasuk permasalahan yang pelik. Maka ketika 3 ulama tadi dianggap sebagai ulama haid dan nifas, ini sebenarnya pengakuan kalau mereka benar-benar ulama. Dalam masalah yang pelik saja mereka apa? Memiliki ilmu tentangnya. Maka demikian pula masalah yang lebih besar, masalah jihad. Namun sayangnya mereka para pemuda itu tetap menggelari 3 ulama tadi dengan ulama haid dan nifas. Nah, perhatikan. Maka dari itu Syekh Ali Ibn Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala sebagai murid dari Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, kalaulah kalian wahai para pemuda-pemuda yang semangat itu, yang benar-benar apa? Berniat memperjuangkan Islam dengan cara jihad, kalaulah kalian tidak mengakui mereka ulama, tolong hargai mereka sebagai apa? Orang tua. Lantas bagaimana kalau ternyata mereka ya ulama, mereka ya orang tua? Maka mereka para pemuda yang merendahkan para ulama kita, sungguh mereka akan terancam hadis ini. Ya, tidak dianggap sebagai umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan beragama bukan hanya modal semangat. Merujuk kepada para ulama kibar, ini termasuk di antara hak para ulama kita. Taib. Kemudian berkata al-mu'allif hafizahullah, wa naqala Ibnu Hazmin, dan Ibnu Hazm menukil al-ijma'a, ijma' kesepakatan para ulama ala tauqiril ulama'i wa ikramihim, yaitu untuk menghormati para ulama dan memuliakan mereka. Jadi ini ijma' ya. Meskipun tidak ada dalil secara khusus tentang masalah ini, maka Ibnu Hazm mengatakan para ulama ijma' sepakat. Lalu bagaimana kalau ternyata ada dalilnya tadi? Laisa minna, laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li alimina haqqahum. Hadisnya jelas. Nah ini, jadi ada hadis dan ada ijma' pula. Fa minal adabil lazim lisyaikhi 'alal muta'allim. Dan di antara adab yang wajib ditunaikan li syekh untuk seorang guru, alal muta'allim bagi muridnya, mimma yadkhulu tahta hadzal asli, dari perkara yang masuk di dalam dasar ini. Apa itu? Menghormati ulama. Di antara adab yang wajib dalam rangka menghormati ulama adalah at-tawadhu'u lahu, rendah hati di hadapannya. Tidak apa? Menyombongkan diri. Tidak merasa lebih tahu. Tidak mendahului. Ya, tawadhu. Rendah hati. Wal iqbalu alaihi, dan juga menghadap kepadanya. Menjemputnya. Dalam artian hadir di majelisnya, mendatanginya. Nah seperti itu. Wa adamul iltifati anhu, dan tidak menoleh darinya. Dan ini khususnya di dalam majelis ilmu. Kalau sudah majelis dimulai, maka di antara adab yang patut diperhatikan seorang murid terhadap gurunya, fokus. Tidak berpaling ke sana kemari.
wa mura'atu adabil hadisi ma'ahu, dan juga menjaga adab bicara bersamanya. Enggak sama kita bicara dengan seorang alim, bicara dengan seorang syekh, bicara dengan seorang guru, dengan bicara kepada kawan kita, kepada adik kita, kepada orang umum di sekitar kita. Beda. Ada adab-adabnya. Wa idza haddatsa anhu, maka ketika seorang murid berbicara kepada gurunya, azzamahu, hendaknya ia agungkan gurunya, hendaknya ia muliakan gurunya, min ghairi ghuluwin, namun tanpa ghulu. Apa ghulu? Melampaui batas, berlebihan. Ya, kita hormati guru kita, tapi tetap jangan sampai melampaui batas. Bal yunziluhu manzilatahu, bahkan kita dudukkan dia sesuai dengan manzilahnya, kita tempatkan dia sesuai dengan kedudukannya. Ya, sesuai dengan apa? Adab yang mungkin bisa kita lakukan kepada ustadz-ustadz kita tanpa melampaui batas. Ya. Li'alla yashinahu min haitsu arada an yamdahahu, agar murid tersebut tidak merusak gurunya dari sisi yang ia inginkan untuk memujinya. Artinya jangan sampai niat baik kita memuliakan guru kita dengan cara ghulu, berlebihan, sampai menjadikan guru kita ini apa? Rusak. Karena ada kalanya sebagian guru itu tidak tegas kepada muridnya, atau bahkan bisa jadi gara-gara pemuliaan muridnya, seorang guru akhirnya merasa tinggi. Ya, contohnya misalnya apa? Muridnya itu kalau ketemu gurunya sujud, niatnya untuk menghormati. Pertama-tama mungkin gurunya jangan sujud, nggak boleh sujud sama Allah. Tapi karena muridnya sering sujud, sudah sering dibilangi, akhirnya dibiarkan. Lama kelamaan gurunya bisa menikmati. Woi, kayaknya pantas juga saya kalau murid saya sujud ke saya. Ya, sehingga kalau muridnya nggak sujud, marah gurunya. Nah ini. Jadi jangan sampai niat baik kita kepada guru kita dalam rangka menghormatinya, tapi melampaui batas, ini justru merusak kedudukan guru kita sendiri. Yang salah di sini akhirnya siapa? Kita dan guru kita. Kita salah karena ghulu kepada guru kita, dan guru kita juga apa? Salah menikmati ghulu kita. Ya, menikmati ghulu kita. Nah, oleh karena itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian yaitu guru-guru kita, sebagian asatidzah kita, sampai benar-benar apa? Mereka menolak kalau sekiranya ada yang mencium tangannya. Khawatir ini akan jadi ghulu. Ya. Padahal kita cium tangan biasa enggak? Orang tua kepada anak, kepada orang tua biasa kan? Nah, ini justru penghormatan. Tapi khawatir ya, sebagian ustadz kita khawatir kalau ada yaitu muridnya atau kalau ada jamaahnya pas salaman dicium tangannya dilepas. Karena khawatir apa? Justru akan menjadikan dirinya merasa hebat. Akan menikmati apa? Penghormatan yang seperti itu. Padahal wallahu a'lam bishawab, ya setahu saya kalau hanya sekedar mencium tangan ini belum masuk kategori melampaui batas. Wallahu a'lam ya. Sebagaimana anak-anak kita salim kepada kita. Ini hal yang lumrah kan? Penghormatan seorang anak kepada ayahnya, kepada yang lebih tua. Ya, kita ngajari kan anak kita, salim dulu sama ustadz. Nah ini. Jadi wallahu a'lam bishawab, sebenarnya dalam masalah ini ya menurut saya tidak ada masalah. Tapi kita lihat dari sisi lain. Sebagian asatidzah kita mungkin khawatir kalau ini
dibenarkan, kalau ini dibiasakan, mungkin besok sudah bukan cium tangan lagi, cium kaki. Karena saking menghormati ustadznya, pertama cium tangan. Ayo. Nah, ini ya. Kok kurang ini tangan nih? Kaki. Lama kelamaan bisa cium kaki. Siapa yang mengira? Ya. Bukankah kesyirikan orang-orang di zaman dahulu itu pelan-pelan? Awalnya bagaimana? Awalnya bagaimana? Dengan gambar. Orang soleh sudah meninggal dunia, maka masyarakat kehilangan. Wah, kita nggak ada motivasi nih. Dulu ada orang soleh di tengah-tengah kita, jadi kita termotivasi untuk ibadah. Sekarang mereka udah meninggal dunia. Gimana caranya? Pasang gambarnya, supaya kita ingat. Wah, kalau kita lihat gambar ini, kita semangat ibadah lillahi ta'ala. Awalnya pasang gambar. Lama kelamaan buat patung. Dengan tujuan yang sama, supaya semangat ibadah. Lihat bentuk patungnya, akhirnya kita merasa, oh iya ini dulu berjasa sama kita. Berangkat ke masjid, baca Quran, infak, sedekah. Generasi demi generasi semakin jauh dari nilai-nilai Islam, lama kelamaan disembah. Pelan-pelan, perlahan-perlahan. Nah, maka dari itu sebagian asatidzah kita mungkin melihat, kalau dibiasakan cium tangan antara ustadz dengan jamaahnya, apalagi usianya sama, maka ini akan bisa menyebabkan penghormatan yang lebih besar lagi. Maka dari itu sebagian mereka nggak mau. Kalau sudah sampai diginikan, lepas. Nah, seperti itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka tugas murid, tugas seorang penuntut ilmu, hormati gurumu tapi jangan berlebihan. Mungkin kita menganggap cium tangan biasa, tapi ketika kita ditolak, sudah, jangan ulangi lagi. Besok-besok salaman biasa saja. Ya, seperti itu. Nah, jadi li'alla yashinahu min haitsu arada an yamdahahu, agar murid tadi tidak mengotori gurunya, tidak merusak gurunya, dalam rangka dia menginginkan pujian baginya. Wal yashkur ta'limahu. Nah, ini kemudian hendaknya seorang murid, kalau ini benar ya, mensyukuri, berterima kasih, ya, liyashkur, berterima kasih, ta'limahu, atas pengajarannya. Syukran Ustadz, jazakallah khairan Ustadz atau Syekh. Wa yad'u lahu, dan juga jangan lupakan doakan kebaikan baginya. Ini kalau kita lihat budaya para talibul ilmi, para penuntut ilmu yang kita jumpai misalnya di Saudi sana, ya, dan yang di sekitarnya, sering kali murid itu mendoakan kebaikan untuk gurunya. Mau tanya gitu misalnya, mendoakan kebaikan. Ya, sering kita jumpai ucapan ahsanallahu ilaik. Itu doa itu. Ya, ahsanallahu ilaik. Fadilatas syekh itu misalnya, ahsanallahu ilaik. Wahai guru, semoga Allah memberimu dengan kebaikan. Bagaimana hukumnya? Nah, baru tanya. Selesai dijawab, barakallahu fik. Ya, muridnya mendoakan gurunya, semoga Allah memberkahi Anda. Atau jazakallahu khairan alal ijabah, semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan atas jawaban yang diberikan. Nah, ini biasa ya, seperti itu. Wala yuzhira al-istighna'a anhu, dan juga jangan seorang murid itu menampakkan perasaan tidak butuh dari guru tersebut. Ya, di antara adab seorang murid, jangan menampakkan kalau dia nggak butuh gurunya, tidak butuh gurunya. Dan wallahu a'lam bishawab, bisa dipahami meskipun sang murid ini mungkin mampu untuk memecahkan masalah atau mampu untuk menjawab suatu pertanyaan. Yang namanya murid kan juga punya ilmu gitu-gitu ya. Mungkin ada orang awam tanya, ya, antum muridnya Ustadz Fulan ya, atau Syekh Fulan ya? Iya, ini saya ada pertanyaan.
Bagaimana hukumnya ini? Oh, enggak usah tanya beliau, cukup tanya saya saja. Nah, ini termasuk adab yang kurang baik. Ya. Adab yang kurang baik dari murid itu kepada gurunya. Meskipun gurunya sedang tidak ada. Kenapa? Karena kawan kita tanya kepada guru kita, cuman lewat kita. Paham ya? Jadi seperti tadi, Afwan, antum muridnya Ustadz Fulan ya, bisa minta tolong tanyakan bagaimana hukumnya ini dan itu. Lalu sang murid mengatakan, oh jangan tanya Ustadz, tanya saya saja cukup ini. Ini adab yang tidak baik dari murid kepada gurunya. Jangan dikira, ya mungkin niatnya supaya nggak ngerepoti gurunya gitu ya, nggak usah jauh-jauh gitu. Tapi sebenarnya dengan ungkapan ini dia telah apa? Merendahkan gurunya. Karena merasa tidak butuh kepada gurunya. Apalagi jelas-jelas teman kita ini minta tolong agar ditanyakan. Kecuali tanya ke kita. Dalam kondisi nggak ada guru kita, ini masalah lain. Afwan akhi, antum tahu nggak masalah ini bagaimana jawabannya? Nggak ada masalah. Kalau kondisi seperti ini, ya. Tetapi kalau ada guru kita, termasuk adab yang kurang baik kalau kita jawab langsung, meskipun teman ini tidak minta tolong tanyakan ke guru kita. Habis kajian gitu misalnya, habis kajian dengan seorang ustadz, dengan seorang syekh, temannya tanya, Afwan tadi itu maksudnya gimana? Ya, padahal masih ada gurunya. Lebih baik kita alihkan, Afwan tanya saja kepada ustadznya. Nah, itu lebih baik. Tanda kalau kita membutuhkan guru kita. Tapi kalau kita jawab seakan-akan kita nggak butuh guru kita. Nah, ini perkara yang sepele, namun patut untuk kita perhatikan, ya. Jadi hendaknya kita tidak menampakkan kalau kita ini nggak butuh guru kita. Wala yu'dhihi biqaulin aw fi'lin, demikian pula adab seorang murid kepada guru, hendaknya jangan ia mengganggunya, menyakitinya dengan ucapan maupun perbuatan. Ya. Wal yatalattaf fi tanbihihi, dan hendaknya dia berlemah lembut di dalam mengingatkannya. Guru juga manusia, ustadz juga punya kesalahan. Tapi tolong cara mengingatkannya dengan yang baik. Ala khata'ihi, atas kesalahannya, idza waqa'at minhu zallatun, jika terdapat darinya ketergelinciran. Nah, poin yang terakhir ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bisa jadi di antara poin terpenting di dalam pembahasan kita. Ya. Kalau adab secara umum seorang murid kepada guru, insya Allah kita berusaha semaksimal mungkin di dalam mengamalkannya. Tapi kalau sampai guru kita terjatuh pada kesalahan, kalau sampai guru kita keliru, nah disinilah momen yang krusial. Bagaimana sikap kita? Oh, salah ustadz itu. Ya, habis ngaji, akhi, ana dengar, oh salah ustadz itu. Yang benar begini dan begitu. Nah, ini sering nggak terjadi. Jadi langsung menghukumi ustadz ini salah, ustadz itu salah. Padahal itu ustadznya sendiri. Nah, maka dari itu Syekh mengingatkan, wal yatalattaf fi tanbihi, hendaknya berlemah lembut di dalam mengingatkan, ala khata'ihi, atas kesalahannya, idza waqa'at minhu zallatun, apabila terjadi pada dirinya ketergelinciran. Nah, selanjutnya beliau akan menjelaskan di antara langkah-langkah yang perlu ditempuh kalau mau mengingatkan kesalahan guru. Tapi sudah masuk waktu isya ya, adzan dulu ya. Fadhal adzan terlebih dahulu. Insyaallah kita lanjutkan sedikit lagi setelah adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit lagi. Qala al-mu'allifu hafizahullah, wa mimma tunasibul isyaratu ilaihi huna
Dan di antara perkara yang pas untuk kita isyaratkan di sini, yang sesuai untuk kita isyaratkan di sini, biikhtisarin wajizin, dengan ringkasan yang sangat ringkas, ma'rifatul wajibi, mengetahui yang wajib, iza azallatil alimi, yaitu mengetahui kewajiban kita tatkala menjumpai zallatil alim, ketergelinciran ulama. Apa sih yang wajib kita lakukan kalau kita mengetahui ada kesalahan ustadz kita, ada kekeliruan pada guru kita? Wa huwa sittatu umurin, maka ini ada 6 perkara. Al-awwal, yang pertama, at-tathabbutu, cross check, fi suduri zallati minhu, pada terjadinya ketergelinciran tersebut. Bisa tanya langsung, Ustadz, benarkah antum, benarkah panjenengan, benarkah anda, benarkah Ustadz, mana yang mau dipakai silakan. Saya rasa ini masih sopan ya. Ustadz antum, Ustadz jenengan, Ustadz anda, ya jangan kon gitu ya, Ustadz kon Ustadz awakmu gitu ya. Ya, anda, Ustadz panjenengan, atau Ustadz antum, ini insya Allah masih sopan. Ustadz antum benar tak pernah mengatakan demikian? Jadi kita dengar misalnya Ustadz kita telah mengatakan demikian dan itu kita anggap salah. Mungkin kita dengar dari ustadz lain, atau mungkin kita mendengarkan penjelasan, atau memang benar-benar salah, nyata salahnya, tapi tetap kita harus cross check. Ustadz, benar tak antum pernah mengatakan ini ya di sana atau di mana? Jadi ini yang pertama, cross check, langsung sampaikan dan tanyakan. Dan sekarang kalau malu ngomong langsung bisa lewat WA, ya. Assalamualaikum, Afan Ustadz, mengganggu waktunya. Ana pernah dengar kalau antum pernah berbicara demikian, benarkah itu? Nah, tidak ada masalah. Atsani, yang kedua, at-tasabbutu fi kauniha khata'an, cross check pula apakah benar yang dilakukan itu salah. Kalau tadi cross check perbuatannya, ya, cross check perbuatannya. Ini kita ambil contoh, mungkin ada ustadz kita, dan ini hanya sekedar gambaran saja ya. Mungkin ada ustadz kita yang mengatakan jilbab bagi wanita nggak wajib, misal ini ya. Ini hanya permisalan saja. Maka kita tanya yang pertama, Ustadz, benarkah antum pernah mengatakan jilbab bagi wanita muslimah nggak wajib? Itu praktek real dari yang pertama. Yang kedua, at-tasabbut fi suduri zalati minhu, cross check, yang kedua, at-tasabbutu fi kauniha khata'an, cross check apakah benar itu salah. Cross check dulu, Ustadz pernah ngomong jilbab nggak wajib, benar tak ini? Baca. Wa hadhihi wazifatul ulama, dan ini tugasnya para ulama yang lain. Ar-rasikhina, yang kokoh, fayus'aluna anha, maka mereka yang ditanya tentang masalah ini. Jadi kita tanya kepada ulama yang lain untuk memastikan, misalnya bab yang tadi ya, Ustadz, benarkah ada pendapat yang mengatakan ini, kepada ustadz yang lain, kepada ulama yang lain, kalau jilbab bagi wanita muslimah nggak wajib. Kita cross check kepada ulama yang lain tentang pendapat ustadz yang kita dengar tadi. Jadi itu yang kedua, ya. Asalisu, yang ketiga, kalau kita sudah tahu kalau memang benar itu salah, tarkut tibaihi fiha, kita meninggalkan untuk mengikutinya pada masalah tadi, ya. Jadi misal anggapan jilbab tidak wajib, misal ada ustadz kita yang seperti itu, kita cross check dulu kepada beliau,
Ustaz, antum pernah mengatakan? Iya, ana mengatakan dengan. Waduh. Kita cross check kepada ulama yang lain. Jangan-jangan ada masalah khilaf gitu ya. Kita tanyakan kepada ulama yang lain, ustaz yang lain, jilbab bagi wanita ada yang mengatakan enggak wajib. Oh, enggak ada. Tanya ke ustaz yang lain, semua mengatakan jilbab bagi wanita muslimah wajib. Oh, berarti ustaz kita salah. Maka yang ketiga, jangan ikuti kesalahan ustaz kita. Itu yang ketiga. Ar-rabi'u yang keempat, iltimasul uzri lahu, memberikan uzur baginya, bita'wilin sa'ighin, dengan takwil yang diperbolehkan. Takwil itu maksudnya barangkali beliau sedang tidak enak hati, barangkali beliau sedang sakit, jadi kok jawabnya seperti itu. Ya, pokoknya apa? Memberikan uzur. Salah tetap kita katakan salah, tapi tetap kita berikan uzur. Oh, barangkali beliau ya saat itu sedang apa? Ya namanya manusia bisa salah. Barangkali beliau salah faham terhadap ayat ini dan lain sebagainya. Itu yang keempat. Meskipun afwan ya, kalau contohnya masalah jilbab bagi wanita kayaknya ini nggak mungkin ya. Ustadz kita berpendapat jilbab bagi wanita muslimah itu nggak wajib. Ini fatal ini. Dan nampaknya ini tidak akan mungkin terjadi pada ustadz ahlus sunnah. Tapi kalau orang-orang menyimpang liberal mungkin. Tapi itu bukan ustadz kita kan. Jadi saya memberikan contoh mungkin keliru ya. Silakan nanti dipikir sendiri kira-kira apa contoh yang pas ya. Jadi masalah ijtihadiyah tapi guru kita salah. Nah ini kita berikan uzur. Kita berikan uzur. Itu yang keberapa? Yang keempat. Al-khamisu, dan yang kelima, badlun nushi lahu bilutfin wa sirrin. Perhatikan. Setelah kita tinggalkan pendapatnya, kita berikan uzur. Alasannya mungkin saja beliau tidak atau kurang memahami ayat ini, sedangkan ulama yang lain sudah menjelaskan. Maka yang kelima, badlun nushi, kita curahkan nasihat. Kita sampaikan nasihat lahu kepadanya bilutfin, dengan lemah lembut, wasirrin, dan rahasia. Nah ini perkara yang mungkin sebagian kita kurang mengamalkannya. Kalau ada kesalahan guru kita langsung kita umbar. Maka di sini saya mengatakan dengan lemah lembut dan dengan rahasia, empat mata, jabri, la bi'unfin wa tashirin, dengan bukan dengan cara yang kasar dan juga terbuka, tashhir, masyhur. Jadi nasihatnya apa? Tertutup dan lembut. Ini kalau di zaman sekarang ya jabri, empat mata gitu ya. Atau kita datangi, atau kalau bertemu kita sampaikan. Bukan dengan cara yang kasar. Ustaz, antum salah Ustaz. Ya, ini penyimpangan ini Ustaz. Wah, itu. Ya. Antum sesat ini Ustaz. Ya. Meskipun memang benar kalau sampai itu kesalahan yang fatal ya sesat, tapi caranya bukan seperti itu. Caranya lemah lembut. Afwan Ustaz, saya sudah bertanya, saya sudah mempelajari masalah ini, yang Anda sampaikan ini keliru Ustaz. Dan itu apa? Dengan rahasia. La bitashir, bukan dengan cara terbuka. Nah, terbuka ini kalau di dunia nyata ya di forum. Ustaz, antum pernah berpendapat nih di tengah-tengah kajian. Ustaz, antum pernah berpendapat kalau ini. Itu salah Ustaz, afwan. Ya, pendapat antum keliru Ustaz. Dalilnya ini. Wah, itu enggak punya adab muridnya. Meskipun benar, paham? Benar bantahannya, benar jawabannya, tapi caranya enggak benar. Nah ini. Jadi dengan lemah lembut dan rahasia, bukan terbuka. Itu kalau di dunia nyata. Kalau di dunia maya tersebar di grup. Nah ini. Ada di grup ustadz kita salah di dalam menjawab,
Langsung kita apa? Kasih link bantahannya, masya Allah. Ya, tanpa kita japri dulu, tanpa kita tanya dulu, tanpa kita konsultasi dulu. Nah, ini adab yang tidak baik. Meskipun benar itu bantahan yang tepat untuk kesalahan guru kita, tapi ingat caranya. Ini yang sering terjadi, caranya. Bukan dengan itu cara mengingatkan kesalahan guru kita. Ingat ya, jadi kalau di dunia mati apa? Pakai japri. Itu yang keberapa? Kelima. Wasadisu, dan yang keenam, hifdzu janabihi, tetap menjaga kehormatannya. Tetap menjaga kehormatannya. Sudah kita kasih nasihat dengan cara lembut, dengan cara yang baik, mungkin saja belum menerima, mungkin saja tetap bersikukuh pada kesalahannya. Ya, namanya manusia. Ya. Maka saya teringat ucapan dari Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala, "Idza nasahta bi syartil qabuli minka fa anta zalimun." Jika engkau memberikan nasihat dengan syarat harus diterima, engkau zalim. Orang menasihati itu hanya menyampaikan. Masalah diterima enggak diterima itu bukan urusan kita. Jadi hindari ikhwan sekalian ungkapan fulan sudah saya nasihati itu. Kok seakan-akan nasihat kita harus apa? Diterima. Meskipun memang nasihat kita benar, tapi ingat ada hidayatut taufik yang mungkin belum sampai kepada kawan kita. Jadi Allah mungkin masih menghalangi hidayah sampai kepada dirinya. Jadi jangan sampai kita mengatakan kawan kita salah gitu ya, lalu kita sampaikan kepada teman-teman, fulan itu sudah tak nasihati dia, tapi dia tetap bebal. Nah, ini seakan-akan kita mensyaratkan nasihat kita harus diterima. Maka camkan ya ucapannya Ibnu Hazm ini di dalam kitabnya Al-Akhlaq was-Siyar, "Idza nasahta bi syartil qabuli minka fa anta zalim." Jika engkau memberi nasihat dan engkau memberikan syarat harus diterima, maka engkau zalim. Nasihat itu sampaikan saja, setelahnya kita serahkan kepada Allah. Diterima alhamdulillah, enggak diterima sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian, ketika kita sudah memberikan nasihat dengan cara yang baik kepada guru kita, kok guru kita masih tetap di atas kesalahannya, maka kita tetap jaga kehormatannya. Jangan kita sampaikan, ya Ustadz sudah saya kasih tahu, ya, sudah saya kasih tahu dalilnya. Kita ngomong ke orang-orang seperti itu, maka ini tidak menjaga kehormatan. Atau ada pihak yang mungkin merendahkan ustadz kita. Pendapat itu kan keliru sih. Pendapat itu kan salah. Iya. Wah gimana sih ustadz ini? Wah gimana sih ya ustadz itu? Maka kita potong, jangan. Ya, beliau salah, kita tinggalkan kesalahannya dan kita sudah menyampaikan hujah kita, selepasnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam masalah-masalah yang lain kita masih tetap apa? Mengakui keilmuannya. Fala tuhdaru karamatuhu, maka jangan dijatuhkan kemuliaannya. Fi qulubil muslimin, di dalam hati kaum muslimin. Ya, ada istilah apa? Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Jangan seperti itu. Gara-gara kesalahan sedikit kita jatuhkan kehormatan guru kita. Kalau seperti itu caranya, nggak akan ada di dunia ini yang bisa diambil ilmunya. Karena semua kita pasti punya apa? Kesalahan. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir di sini. Jadi itu 6 perkara yang bisa kita lakukan ketika menjumpai kesalahan pada guru kita. Selanjutnya di sini Syekh Hafizahullah taala menyampaikan nasihat terakhir. Wa mimma yuhadzdzaru minhu. Dan di antara perkara yang wajib atau yang patut untuk kita peringatkan atau diwaspadai darinya, mimma yattasilu bitauqiril ulama, yang memiliki kaitan bitauqiril ulama dalam rangka memuliakan ulama.
Apa itu? Masuratuhu tauqiru, nampaknya, zahirnya, bentuknya itu penghormatan, wa ma'aluhu, namun justru berujung pada al-ihanatu wat tahqir, merendahkan dan menghinakan. Ya. Jadi di antara hal yang wajib diwaspadai, ada sebagian sikap yang nampaknya itu menghormati namun justru berakhir pada merendahkan. Seperti apa? Kal izdihami 'alal alim, seperti berdesak-desakan dengan seorang alim. Maksud kita apa? Memuliakan dengan menjaganya, tapi kita mepet gitu sampai terdesak. Guru kita sampai gini. Maksud kita baik, ya menjaga sebagai bodyguard gitu ya. Tapi kita sampai mepet guru kita. Wattadiqu alaihi, dan juga wattadiqi alaihi, membuatnya sempit. Sama ya. Izdiham itu berdesak-desakan. Dan ini biasanya apa? Mengerumuni guru. Jadi ada ustadz datang langsung kita berkerumun sampai terdesak. Nah ini bukan menghormati kita, justru kita apa? Merendahkannya. Wattadiq, dan menyempitkannya. Wa iljaihi ila a'saris subul, dan memojokkannya sampai pada a'saris subul, dia kesulitan untuk jalan. Ya. Jadi apa? Mepet ustadznya. Ustadz tanya-tanya, maksudnya menghormati, tapi apa? Sampai mepet ke tembok, ustadznya nggak bisa jalan gini. Ya. Niat si murid menghormati, tapi justru ini merendahkan. Nah itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal terakhir yang disampaikan oleh al-mu'alif hafidhahullah ta'ala. Jadi jangan sampai kita salah di dalam cara memuliakan guru kita. Jangan sampai kita niatnya baik tapi justru akhirnya memadaratkan guru kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah kunci yang ke-14, simpul yang ke-14, bagaimana agar kita bisa memuliakan ilmu, yaitu apa? Memuliakan para ulama, memuliakan guru kita. Insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah pada kesempatan berikutnya. Jika dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.